Selamat datang di Praktikum Ilmu Penyakit Bakterial dan Mikal tahun 2025. Pada praktikum acara 1 mengenai Staphylococcus dan Streptococcus. Tujuan praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Staphylococcus. Alur diagnostik dari Staphylococcus dimulai dari pengambilan sampel. Sampel diambil dari spesimen klinis seperti eksudat, pus atau nanah, dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga adalah lesi. Lesi kita sesuaikan dengan postulat Koch. Sampel kemudian diisolasikan di media isolasi. Dua di antaranya yang umum digunakan adalah MSA dan PAD. Pada praktikum, media isolasi pertama yang digunakan adalah PAD, sehingga akan didapatkan morfologi koloni terpisah dan aktivitas hemolitiknya yang dapat diamati setelah inkubasi selama 24 jam. Pada morfologi koloni, sudah teman-teman pelajari pada praktikum ilmu bakteriologi dan mikologi veteriner sebelumnya. Sehingga di tahap ini kita dapat mengamati bentuk, tepi, elevasi, warna, permukaan, tampilan, dan juga transparansi. Kemudian, koloni akan diambil setengah bagiannya untuk dilakukan pengecatan gram. Hal ini bertujuan untuk melihat morfologi dari sel bakteri. Setelah terkonfirmasi bahwa morfologi sel seragam, setengah bagian koloni sisanya akan kita rekultur untuk dilakukan uji biokemis. Pada identifikasi Staphylococcus dan Streptococcus, yang dilakukan pertama adalah uji katalase dan uji oksidase. Staphylococcus akan menghasilkan katalase positif dan oksidase negatif, sementara Streptococcus akan menghasilkan katalase negatif dan oksidase negatif. Setelah terkonfirmasi bahwa sampel merupakan bakteri dari genus Staphylococcus, uji biokemis dilanjutkan dengan DNase, koagulase, VP, gelatinase, urease, dan karbohidrat tunggal. Uji-uji ini merupakan pendekatan diagnostik untuk mengonfirmasi spesies dari sampel yang diambil. Selanjutnya, klasifikasi dan juga karakteristik dari Staphylococcus. Staphylococcus merupakan bakteri gram positif, non-motil, non-spora, fermentatif, dan merupakan bagian dari bakteri fakultatif anaerob, yang artinya tumbuh baik dan maksimal di kondisi aerob, namun mampu beralih ke respirasi anaerob atau fermentasi ketika tidak ada oksigen. Bakteri ini merupakan patogen oportunistik, di mana keberadaannya normal dalam kondisi fisiologis, namun menjadi patogen dalam kondisi tertentu, seperti imunosupresif. Selain spesimen klinis, Staphylococcus dapat diisolasi dari sampel lingkungan seperti limbah, feses, makanan, dan udara tercemar. Secara komensal, Staphylococcus berada di nasal cavity, nasofaring, kulit, dan membran mukosa. Teman-teman harap dapat membedakan antara morfologi koloni dan morfologi sel. Morfologi koloni Staphylococcus yang merupakan morfologi yang dapat kita lihat dengan mata secara langsung pada media adalah round dengan tepi reguler dan berukuran besar, berwarna putih, kekuningan, dan tampak mengkilat. Koloninya opak, kemudian konveks atau cembung dengan permukaan yang halus. Sementara itu, morfologi sel Staphylococcus yang kita amati di bawah mikroskop setelah dilakukan pengecatan adalah berbentuk kokus, tersusun secara berpasangan, tetrat, dan berbentuk klaster seperti anggur. Selanjutnya mengenai isolasi dan identifikasi Staphylococcus. Pada plat agar darah atau PAD digunakan untuk kultivasi dan deteksi aktivitas mikroorganisme Fastidius. Mikroorganisme Fastidius adalah mikroorganisme yang memerlukan serum dan darah untuk pertumbuhannya. Selain itu, media ini juga mendiferensiasikan bakteri berdasarkan kemampuan hemolisisnya. Bakteri yang menghasilkan hemolisin akan mendegradasi sel darah merah dan hemoglobin sehingga terjadi perbedaan warna media di sekitar koloninya. Komposisi dari media ini yang pertama ada base triptych soy agar sebagai sumber nutrisi dan darah sebagai faktor yang mendukung pertumbuhan bakteri serta untuk melihat hemolisis darah oleh bakteri.
Hasilnya adalah tumbuh dan tidak tumbuh. Apabila tumbuh, akan terdapat interpretasi, yaitu alfa hemolisis, yang berarti destruksi parsial dari sel darah merah sehingga tampak diskolorisasi hijau pada media. Beta hemolisis menunjukkan adanya hemolisis sempurna yang ditandai dengan clear zona di sekitar koloni. Gamma hemolisis tidak menunjukkan adanya hemolisis sehingga tidak ada perubahan pada media. Pada gambar dapat terlihat alfa hemolisis menunjukkan hemolisis secara parsial yang ditandai dengan adanya diskolorisasi hijau di sekitar koloninya. Kemudian, pada beta hemolisis terlihat adanya zona bening atau transparan di sekitar koloni bakteri. Yang terakhir, gamma hemolisis tidak menunjukkan adanya perubahan warna atau area bening di sekitar koloni bakterinya. Media MSA atau mannitol salt agar mampu mendiferensiasi Staphylococcus patogen, khususnya Staphylococcus aureus dan Staphylococcus non-patogen, melalui aktivitas fermentasi mannitol. Staphylococcus patogen mampu memfermentasikan mannitol pada media, sehingga memproduksi asam dan merubah warna pada media yang memiliki indikator phenol red. Media ini juga memiliki inhibitor, yaitu 7,5% NaCl, sehingga mampu digunakan sebagai media isolasi untuk diferensiasi genus berdasarkan kemampuannya tumbuh di lingkungan dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Interpretasinya, bakteri tumbuh dengan warna kuning yang berarti positif, dan bakteri tumbuh dan berwarna pink atau merah yang berarti negatif. Staphylococcus aureus menghasilkan pertumbuhan bakteri di media MSA dengan koloni dan zona di sekitar koloninya berwarna kuning. Sementara Staphylococcus non-patogen seperti Staphylococcus epidermidis tumbuh dengan koloni yang colorless atau tak ada perubahan warna dengan zona warna merah di sekitar koloni. Lain halnya dengan Streptococcus yang akan terinhibisi oleh NaCl sehingga pertumbuhannya tidak terlihat di media MSA. Uji biokemis yang digunakan untuk diferensiasi Staphylococcus dan Streptococcus pertama adalah uji katalase. Uji ini mendiferensiasi bakteri berdasarkan kemampuan bakteri memproduksi katalase. Hidrogen peroksida yang ada di dalam media akan dipecah oleh enzim katalase yang dimiliki oleh bakteri menjadi 2H2O dan juga O2. Interpretasinya, bakteri yang memiliki enzim katalase akan menghasilkan gelembung udara yang berarti positif, sementara bakteri yang tidak memiliki enzim katalase tidak menghasilkan gelembung udara yang berarti negatif. Uji biokemis yang kedua digunakan untuk diferensiasi Staphylococcus dan Streptococcus adalah uji oksidase. Uji ini mengidentifikasi bakteri yang memiliki enzim respirasi sitokrom C oksidase melalui perubahan warna pada strip oksidase yang mengandung reagen dari tetrametil-V-fenildiamin dihidroklorida. Interpretasinya, bakteri yang memiliki enzim sitokrom C oksidase, koloninya akan berubah menjadi ungu. Perlu diingat bahwa bakteri yang koloninya tidak berubah warna pada strip oksidase bukan berarti tidak dapat melakukan respirasi aerob, namun bisa juga karena menggunakan enzim lain pada respirasinya. Selanjutnya adalah DNase agar, seperti namanya, mendiferensiasi spesies Staphylococcus dengan melihat kemampuan bakteri memproduksi enzim DNase. Bakteri yang memiliki enzim DNase akan mampu memecah DNA pada media menjadi nukleotida tunggal dan bereaksi dengan reagen HCl sehingga terbentuk zona terang di sekitar koloni yang artinya positif. Sebaliknya, bakteri yang tidak memiliki enzim DNase tidak akan membentuk zona terang karena DNA utuh pada media tidak bereaksi dengan HCl sehingga hasilnya akan menjadi negatif. Uji koagulase mendiferensiasikan spesies Staphylococcus berdasarkan kemampuan bakteri memproduksi enzim koagulase. Enzim ini bekerja dengan komponen plasma membentuk barrier fibrin protektif di sekeliling sel bakteri,
sehingga melindungi bakteri dari fagositosis yang dilakukan oleh sel imun tubuh hospesnya. Enzim koagulase terdiri dari bone koagulase dan free koagulase. Enzim bone koagulase menempel pada dinding sel bakteri dan bereaksi langsung dengan fibrinogen dalam plasma, membentuk presipitat. Sementara enzim free koagulase dilepaskan keluar oleh sel bakteri yang dianggap sebagai faktor virulensi bakteri, yang nantinya juga akan bereaksi dengan komponen plasma CRF atau kortikotropin releasing factor yang kemudian mengonversi protrombin menjadi trombin dan fibrinogen menjadi fibrin atau klot. Oleh karena itu, uji ini juga dapat mendiferensiasikan Staphylococcus patogen, khususnya Staphylococcus aureus, dengan Staphylococcus non-patogen. Uji ini juga terbagi menjadi dua, slide dan tube test. Slide test hanya mampu mendeteksi bone koagulase. Jika positif, akan terbentuk aglutinasi dan sebaliknya. Hasilnya dapat dibaca dalam 1-2 menit, sehingga digunakan sebagai uji screening. Jika hasilnya negatif, dapat dilanjutkan ke uji tube test. Pada uji tube test, mampu mendeteksi free atau bone koagulase. Jika positif akan terbentuk klot, tanda adanya koagulasi, dan hasil sebaliknya. Hasil tube test dibaca dalam rentang 4-24 jam, karena sifat reaksinya yang reversibel. Selanjutnya, pada uji VP kita akan mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasikan glukosa dan merubah produk asamnya menjadi asetoin dan 2,3-butanadiol. Bisa kita perhatikan pada reaksinya, glikolisis menghasilkan produk asam, salah satunya adalah pirufat. Oleh bakteri yang positif uji VP, pirufat akan diubah menjadi asetoin. Penambahan reagen alfa-naftol dan KOH akan bereaksi dengan asetoin menjadi diasetil. Diasetil kemudian akan bereaksi dengan guanidin yang terkandung di dalam pepton pada media menjadi berwarna merah. Interpretasinya, bakteri positif uji VP medianya akan berubah menjadi warna merah, sementara bakteri negatif uji VP tidak mengalami perubahan media atau malah berwarna coklat. Warna coklat ini bersifat bias karena kedua reagen VP bereaksi terlebih dahulu atau biasanya disebut gosong. Dapat dihindari dengan memberi jeda waktu antar pemberian reagen. Lalu, uji gelatinase. Uji ini bertujuan untuk mendiferensiasi berdasarkan kemampuan organisme dalam menghidrolisis gelatin dengan enzim gelatinase. Selain itu, juga dapat digunakan untuk diferensiasi Staphylococcus aureus dengan Staphylococcus epidermidis. Interpretasinya, bakteri yang menghasilkan enzim gelatinase akan membuat media menjadi cair karena dapat menghidrolisis gelatin menjadi asam amino. Perlu diingat bahwa sebelum membaca interpretasi pada uji gelatinase, setelah diinkubasi selama 24 jam, media dimasukkan ke dalam refrigerator selama 30 menit, lalu dibaca hasilnya. Apabila media mencair, berarti terdapat enzim gelatinase. Jika media tetap beku, artinya tidak ada enzim gelatinase. Uji urease digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan kemampuannya menghasilkan enzim urease yang akan menghidrolisis urea. Prinsip dari uji ini adalah ketika bakteri melakukan dekarboksilasi dari beberapa asam amino akan menghasilkan produk urea. Produk urea ini dapat dihidrolisis dengan enzim urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Akumulasi urea dapat mengalahkan buffer pada media sehingga mengubah media dari warna orange menjadi warna pink. Selanjutnya, uji fermentasi karbohidrat. Uji ini berfungsi untuk mendiferensiasi bakteri berdasarkan kemampuannya dalam memfermentasi karbohidrat. Bakteri yang mampu memfermentasi karbohidrat akan memproduksi asam, kemudian menurunkan pH yang akan dideteksi oleh indikator phenol red sehingga media berubah menjadi warna kuning. Sedangkan pada bakteri yang tidak dapat memfermentasi karbohidrat akan menggunakan pepton dengan cara deaminasi pepton lalu menghasilkan amonia yang dapat meningkatkan pH atau membuat suasana menjadi basah.
yang kemudian dideteksi oleh phenol red, sehingga medianya akan berubah menjadi warna pink. Teman-teman, ini adalah contoh tabel diferensiasi spesies Staphylococcus dengan pendekatan diagnostik berdasarkan uji-uji biokemis yang dilakukan. Praktiknya, teman-teman akan mencocokkan hasil dari sampel yang didapat dengan tabel pada referensi untuk mengarahkan dugaan spesies bakteri masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai spesies Streptococcus. Alur diagnostik dari Streptococcus juga dimulai dari pengambilan sampel. Sampel diambil dari spesimen klinis seperti eksudat, nanah, susu, dan sebagainya. Dapat pula diambil dari lesi sesuai dengan postulat Koch. Sampel kemudian diisolasikan di media isolasi yang umum digunakan yaitu plat agar darah, sehingga dapat didapat morfologi koloni terpisah serta aktivitas hemolitiknya. Koloni yang terbentuk setelah inkubasi 24 jam kemudian diambil setengah bagian untuk dilakukan pengecatan gram. Hal ini bertujuan untuk melihat morfologi sel. Setelah terkonfirmasi bahwa morfologi sel seragam, maka setengah bagian koloni sisanya dapat direkultur untuk dilakukan uji biokemis. Pada identifikasi Staphylococcus dan Streptococcus, yang dilakukan pertama kali yaitu uji katalase dan uji oksidase. Staphylococcus akan menghasilkan katalase positif dan oksidase negatif, sementara Streptococcus akan menghasilkan hasil uji yang negatif pada keduanya. Setelah terkonfirmasi bahwa sampel merupakan bakteri dari genus Streptococcus, maka uji biokemis dapat dilanjutkan dengan MCA, NaCl 6,5%, kaldu BHI 45 derajat Celcius, MBM 0,1%, dan juga karbohidrat tunggal. Uji-uji ini merupakan pendekatan diagnostik untuk mengonfirmasi spesies dari sampel yang diambil. Streptococcus sendiri merupakan bakteri gram positif, fakultatif anaerob, teruji katalase dan oksidase negatif, non-motil, dan termasuk dalam bakteri fastidious, yaitu bakteri yang membutuhkan kondisi, nutrisi, dan lingkungan khusus untuk bisa tumbuh. Streptococcus juga dapat ditemui secara umum pada mukosa traktus respirasi dan traktus urogenital bawah. Pada Streptococcus, morfologi yang teramati yaitu koloni yang berukuran kecil, sekitar 1 mm, tampak translucent, rata atau flat dengan tepian halus, dan cekung pada sentralnya. Beberapa strain Streptococcus juga ditemui koloni yang tampak mukoid. Sedangkan, untuk morfologi sel Streptococcus, selnya berdiameter kurang dari 2 mikrometer, bentuknya bulat atau ovoid, tersusun tunggal, ganda, maupun berantai. Untuk diferensiasi umum Streptococcus dapat diklasifikasikan dari 3 metode, yaitu aktivitas hemolitik, metode Sherman, dan juga metode Lancefield. Terdapat alfa, beta, dan juga gamma hemolisis pada aktivitas hemolitik bakteri. Sedangkan pada metode Sherman terbagi menjadi pyogenik, viridans, lactis, dan juga enterococcus. Untuk metode Lancefield ditinjau melalui serologis yang didasarkan pada antigen berupa polisakarida pada dinding sel. Klasifikasi Streptococcus dengan metode Sherman menggunakan uji biokemis dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk grup biogenik tidak menunjukkan adanya hasil positif pada setiap uji, sedangkan pada grup viridans positif pada uji di temperatur 45 derajat Celcius. Pada grup laktis ditunjukkan bahwa hasil positif pada uji 0,1 metilen bromil serta positif pada seluruh uji di Enterococcus. Selanjutnya untuk penjelasan di media PAD, uji katalase dan juga uji oksidase sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian Staphylococcus. Uji pada media Mekongki agar digunakan untuk membedakan Enterococcus dari Streptococcus berdasarkan toleransinya terhadap garam empedu. Media ini mengandung laktosa, garam empedu, kristal violet, dan indikator pH neutral red. Enterococcus dapat tumbuh karena tahan terhadap garam empedu, sedangkan Streptococcus terhambat. Kristal violet biasanya menghambat bakteri gram positif, namun bisa dihilangkan untuk memungkinkan pertumbuhan Enterococcus. Interpretasi positif ditunjukkan dengan pertumbuhan bakteri di media. Perubahan warna media menjadi merah mengindikasikan adanya kenaikan pH dari aktivitas fermentasi laktosa oleh bakteri. Pada gambar, tampak uji dengan media Mekongki agar tanpa kristal violet.
Jika bakteri tumbuh dengan baik, berarti bakteri tidak dihambat oleh garam empedu. Sebaliknya, jika pertumbuhannya buruk atau tidak tumbuh sama sekali, berarti bakteri tersebut terinhibisi oleh garam empedu. Uji NaCl 6,5% dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri untuk tumbuh pada media dengan salinitas tinggi. Interpretasinya positif ditandai dengan media menjadi keruh, yang berarti bakteri dapat tumbuh. Negatif ditandai dengan media yang jernih, berarti bakteri tidak dapat tumbuh di salinitas yang tinggi. Pada uji Brainhard Infusion 45 derajat Celcius, digunakan untuk mengamati kemampuan Streptococcus tumbuh pada suhu tinggi. Media ini mengandung nutrien dari ekstrak jantung dan otak sapi, serta pepton dan dextrose sebagai sumber karbon dan nitrogen. Prinsip uji ini yaitu positif jika bakteri mampu tumbuh di suhu 45 derajat Celcius. Media akan tampak keruh dan mengandung sedimen, sedangkan negatif jika tidak tumbuh, sehingga media akan tetap jernih. Uji ini bisa dilakukan hingga 14 hari, terutama untuk strain bakteri yang pertumbuhannya lambat. Uji methylene blue milk merupakan uji mendiferensiasi Enterococcus dari spesies Streptococcus yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi, di mana methylene blue akan kehilangan warnanya jika direduksi oleh enzim reduktase yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam susu. Hasil positif didapat ketika terjadi reduksi, di mana media akan menjadi tidak berwarna. Sedangkan jika tidak ada reduksi, maka hasil negatif dan media akan tetap berwarna biru. Pada uji fermentasi karbohidrat, memiliki prinsip seperti yang telah dijelaskan pada bagian Staphylococcus. Berikut adalah contoh tabel diferensiasi spesies Streptococcus dengan pendekatan diagnostik berdasarkan uji-uji biokemis yang dilakukan. Teman-teman bisa mencocokkan hasil dari sampel yang didapat dengan tabel sebagai referensi untuk mengarahkan dugaan spesies bakteri masing-masing. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam bakteri praktikum. Terima kasih dan selamat belajar.